Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidianto dengan nomor induk mahasiswa 501193099, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka UP BJJ Medan. Saya akan menjawab diskusi 4 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK. Integrasi yang efektif dalam proses pembelajaran adalah kunci untuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan pemahaman konsep siswa. Berikut adalah langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh guru pendidikan dasar. Langkah-langkah integrasi TIK di SD Negeri 2 Dona Arum. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan diri. Dengan mengikuti pelatihan dan pengembangan diri, pemahaman tentang alat dan aplikasi yang relevan dengan pendidikan, serta sumber daya online untuk pembelajaran terus-menerus. Yang kedua, penggunaan alat digital. Dengan menggunakan platform daring seperti Google Classroom atau Edmodo untuk membagikan materi, tugas, dan umpan balik, serta memanfaatkan aplikasi edukasi interaktif seperti Kahoot atau Quizzes untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran konten digital dengan mendorong siswa untuk membuat presentasi digital menggunakan alat seperti PowerPoint atau Canva, serta mengajak siswa untuk membuat video pembelajaran sebagai proyek kelompok. Yang keempat, berbasis proyek. Dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan riset online dan kolaborasi menggunakan alat digital, serta menggunakan blog atau forum diskusi untuk refleksi dan berbagi ide. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Dengan menggunakan alat penilaian digital untuk memberikan umpan balik yang cepat dan efisien, serta melibatkan siswa dalam proses evaluasi menggunakan rubrik yang transparan. Dampak positif peningkatan penggunaan TIK yaitu keterlibatan siswa. Alat digital dapat membuat pembelajaran lebih menarik sehingga siswa lebih tertarik dan antusias, fleksibel dalam pembelajaran. Siswa dalam belajar dengan kecepatan mereka dan mengakses materi kapan saja. Pengembangan keterampilan digital. Siswa belajar menggunakan teknologi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Tantangan, keterbatasan akses. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke perangkat dan internet yang dapat menciptakan kesenjangan. Kemudian ada kesiapan guru. Beberapa guru mungkin masih kurang percaya diri atau tidak terampil dengan menggunakan TIK secara efektif. Kemudian gangguan teknologi. Bisa terjadi masalah teknis yang mengganggu proses pembelajaran. Keunikan kultur di SD Negeri 2 Dona Arum, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah tergolong masih baru dalam menggunakan teknologi sebagai media penunjang dalam pembelajaran. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK di SD Negeri 2 Dona Arum, Kecamatan Seputi Agung, yang tergolong masih baru dalam penggunaan teknologi, memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan keunikan budaya lokal. Beberapa cara untuk menghubungkan langkah-langkah integrasi TIK dengan keunikan budaya di sekolah saya. Penghormatan terhadap budaya lokal. Yang pertama, materi pembelajaran berbasis budaya dengan menggunakan TIK untuk mengembangkan materi yang mencerminkan budaya lokal seperti cerita rakyat, seni, dan tradisi masyarakat. Misalnya, siswa dapat membuat video atau presentasi tentang tradisi adat mereka. Yang kedua, kolaborasi dengan komunitas. Dengan melibatkan tokoh masyarakat atau orang tua dalam proses pembelajaran menggunakan teknologi. Misalnya, mengadakan sesi wawancara virtual dengan orang tua yang memiliki pengetahuan tentang budaya lokal, peningkatan akses dan keterampilan. Yang pertama, pendidikan teknologi yang inklusif dengan menyediakan pelatihan bagi guru dan orang tua tentang menggunakan teknologi dengan menekankan pentingnya akses informasi untuk semua orang, sekaligus menghadapi nilai-nilai budaya. Yang kedua, penggunaan teknologi sederhana. Dengan memulai dengan alat yang mudah diakses dan familiar seperti smartphone untuk mengurangi kesenjangan teknologi, misalnya menggunakan aplikasi pesan untuk berbagi informasi dan materi pembelajaran. Pembelajaran kreatif dan interaktif. Yang pertama, proyek berbasis komunitas. Dengan mendorong siswa untuk melakukan proyek yang melibatkan keunikan budaya lokal, seperti membuat blog tentang kegiatan tradisional atau menggunakan media sosial untuk berbagi pengalaman budaya mereka. Yang kedua, gamifikasi dengan elemen budaya.
Dengan menggunakan game edukasi yang mengintegrasikan elemen budaya lokal, sehingga siswa dapat belajar sambil bermain dan mengenali identitas mereka. Evaluasi dan umpan balik. Yang pertama, keterlibatan siswa dalam evaluasi. Dengan menggunakan alat digital untuk mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang bagaimana teknologi dapat membantu mereka memahami dan menghargai budaya lokal. Integrasi TIK di SD Negeri 2 Dono Arum harus disesuaikan dengan konteks budaya setempat. Dengan menghargai dan mengintegrasikan keunikan budaya, teknologi tidak hanya menjadi alat bantu belajar, tetapi juga memperkuat identitas siswa dan komunitas. Keberhasilan implementasi teknologi akan tergantung pada kolaborasi antara sekolah, masyarakat, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adaptif. Sekian jawaban diskusi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.